Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang Umi sayangi karena Allah. Alhamdulillah, hari ini kita belajar matematika ya nak. Nah, semalam kita sudah review satuan ukuran panjang. Nah, insya Allah hari ini kita masuk ke materi tentang satuan ukuran berat. Umi akan memberikan games seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca Bismillah terlebih dahulu ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke bagian ini, anak-anak Umi, nah kita membaca buku kita terlebih dahulu, halaman 189 ya nak. Nah, pelajaran 6 yaitu tentang mengukur berat benda dengan satuan kilogram dan gram. Oke, kita baca nih, ada soal ceritanya. Setangkai anggur mempunyai berat 1 kilogram. Nah, kilogram itu singkatannya yaitu kg dan gram yaitu g. Adalah satuan berat. Jadi ini merupakan dua satuan berat. Nah, satuan berat tuh ada beberapa yang lainnya lagi. Nanti kita kenali setelah kilogram dan gram ini. Karena yang sering dikenal itu adalah kilogram dan gram secara umum. Dimana sayang? 1 kilogram itu nak sama dengan 1000 gram. 1 garis kecil pada timbangan artinya 100 gram. Untuk timbangan kilogram seperti ini ya sayang ya. Nah, ini ada buah anggur, gambar buah anggur. Nah, jadi dari timbangan ini dapat kita lihat nih yang jarumnya berwarna merah jambu ini, bahwasanya anggur ini menunjukkan berapa beratnya sayang? Iya, 1 kilogram. Jadi kita anak sekolah tidak boleh membacanya dengan 1 kg lagi. Tetapi kita sudah tahu arti 1 kg yaitu 1 kilogram. Membacanya dengan 1 kilogram. Oke, seperti itu ya sayang. Nah, kemudian ada gambar timbangan ketika menimbang kotak pensil dan pensilnya ada isinya juga ya. Ali mempunyai sebuah timbangan. Dia menggunakan timbangan tersebut untuk mengetahui berat dari benda-benda yang ringan. Nah, ini si Ali menggunakan timbangan untuk mengukur benda yang beratnya kurang dari 1 kilogram. 1 garis kecil artinya 10 gram untuk timbangan Ali yang ini ya sayang. Nah, jadi kotak pensil ini dan isinya ini beratnya yaitu dapat kita lihat pada timbangan yang jarum warna pink ini menunjukkan bahwasanya beratnya yaitu 500 gram ya nak ya. Nah, jelas dia terlihat ya nak ya. Kita lanjut ya sayang. Oke, nah ini ada gambar wortel dan labu. Wah, ini sehat banget ya nak, buat kita konsumsi. Nah, namun harus sabar ya karena kita sedang berpuasa. Beberapa wortel beratnya 600 gram. Berapa berat labu? Nah, jadi wortel ini beratnya nih dapat kita lihat ya nak. Dia satu garisnya yaitu
50 gram. Nah, maka di sini karena ini 50 yang garis merah pertama ya, Nak. 50 100 150 200 250. Kemudian kalau yang berwarna merah ini setelah 500 berarti ada 550. Setelah 550 yaitu ditambah 50 lagi karena satu garis ini 10 gram, maka dia 600 gram berat wortelnya. Bagaimana dengan berat labu? Berapa berat labu? Pertanyaannya itu ya kan sayang. Berarti setelah 750 yaitu ditambah 50 menjadi 800 gram. 800 gram ditambah 50 lagi menjadi 850 gram. Maka berat labu yaitu 850 gram. Umi tulisnya di sini ya karena warnanya sama-sama warna biru. 850 gram beratnya labu. Nah, sekarang saatnya kita membuka aplikasi gamesnya. Oke, nah di sini ada gambar semangka ya, Nak. Ali mempunyai timbangan yang lain. Dia menggunakan timbangan tersebut untuk menimbang benda-benda yang lebih berat. Jadi kalau tadi timbangannya satuannya gram, ini ya karena gram-gram karena berat maksimalnya yaitu 1 kilogram. Di sini Ali menggunakan timbangan untuk mengukur benda yang beratnya kurang dari 4 kilogram. Satu garis kecil artinya 100 gram. Nah, kita dapat melihat semangka ini. Gambar semangka cantik banget ya gambarnya ya, Nak. Nah, dapat kita lihat bahwasanya timbangan semangka ini garisnya warna merah jambu ini menunjukkan bahwasanya berat semangka yaitu 2 kilogram. Ya, Nak, dapat kita lihat pada jarum berwarna merah jambu. Kemudian kita masuk ke gamesnya. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia, kita dapat melihat ini buah buah apel ya, buah apel hijau. Nah, berat pada timbangan yaitu berapa kilogram, berapa gram. Nah, jadi anak-anak Umi, sini kan kecil banget nih angkanya. Jadi ini diperbesar, yaitu dapat kita lihat jarumnya menunjukkan angka 600 gram ini ya, Nak ya. Karena dia belum karena kalau seperti yang telah di dalam pernyataan tadi, kita dapat mengetahui bahwasanya 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Karena ini belum sampai 1000, maka ini satuannya gram. Kita cek ya, Nak. Alhamdulillah benar ya sayang. Kita masuk ke soal baru lagi yang kedua. Nah, ini ada telur. Berapa ya berat telurnya ya, Nak? Nah, jarumnya menunjukkan 400 gram ya, Nak ya. Jadi kita mengisinya di bagian gram. 400. Cek. Alhamdulillah benar juga. Kita lanjut lagi. Nah, ini buah melon. 3 buah melon ditimbang. Nah, ini ditunjukkan di perbesarnya ini jarumnya menunjukkan angka 5 kilogram ya, Nak ya. Kita isi di bagian kilo ya, kilogram ya, Nak. 5 kilogram, bukan di gram lagi. Kalau di gram berarti kita harus buat 5000 gram. Di sini kita buat angka 5 kilogram, kita cek. Alhamdulillah benar juga. Nah, ini ada buah naga. Nah, berat pada timbangan yaitu nih ya, Nak, diperbesar. Berapa ini, Nak? 400 gram.
bukan 400 kilogram ya nak, tapi 400 gram. Kita cek, alhamdulillah benar juga. Nah ini ada buah apa ya, buah alpukat nih sepertinya nih, atau buah mangga. Kayaknya buah alpukat ya, lebih mirip alpukat sepertinya. Nah berat pada timbangan yaitu, nah ini jelas ya sayang ya, ini diperbesar yaitu dia 1 kilogram. Kita cek lagi, alhamdulillah benar. Nah cukup ya nak, kita lanjut ke materi selanjutnya ya sayang. Nah kita melihat materi yang ini, kita baca dulu. Berat dari sekantong kentang adalah 1 kilogram 250 gram. Ya nak ya, 1 kilogram 250 gram. Berapa berat sekantong kentang dalam gram? Nah jadi kita mau konversi satuan kilogram ini ke semuanya ke dalam bentuk gram, ke satuan gram. Jadi ini soalnya 1 kilogram 250 gram. Maka karena 1 kilogram itu, nah kita konversi dia sama dengan 1000 gram. Dan 250 gram tetap ya nak dalam bentuk satuan gram. Maka kita ubah itu yang hanya kilogramnya aja. 1 kilogram 250 gram sama dengan 1000 gram. Ini nak ditambah dengan 250 gram ya nak ya. Jadi kita jumlahkan, ini udah sama ya nak. Kalau satuannya sudah sama, maka boleh kita jumlahkan. Kalau satuannya berbeda, belum boleh kita jumlahkan hasilnya. Nah 1000 ditambah 250 hasilnya sama dengan 1250 gram. Sama ya satuannya, semuanya dalam bentuk gram. Berat dari sekantong kentang adalah 1250 gram. Nah kita lanjut ya sayang. Nah ini dalam satuan gram, kita ubah ke dalam satuan kilogram dan gram. Nah kita baca soalnya ceritanya. Berat sekantong biji kopi adalah 3450 gram. Berapa berat sekantong biji kopi dalam kilogram dan gram? Nah kita ubah nih gram ke dalam satuan kilogram. 3450 gram ini sama dengan 3 kilogram. Nah kalau kita balik pun sayang, 3 kilogram itu sama dengan 3000 gram. Kalau 1 kilogram tadi 1000 gram sama dengan 1000 gram. Berarti kalau 3 kilogram berarti 3 dikali 1000 gram yaitu 3000 gram. Kalau seperti ini anak Umi berarti gram ke kilogram. Kalau kita lihat tangganya, nah berarti dari kita lihat nih tangga satuan ukuran berat. Nih, dari satuan gram ke kilogram kita lihat dia naik atau turun. Seperti yang telah Umi sampaikan saat kita membahas satuan ukuran panjang, bahwasanya setiap turun satu anak tangga dia dikali berapa satu anak tangga sayang? 10. Kalau naik dia dibagi, kalau naik satu anak tangga dibagi 10. Kalau 2 anak tangga 100, 3 anak tangga 1000. Jadi nolnya yang bertambah ya nak. Bertambah 1, bukan 10 menjadi 20, bukan kalau 3 anak naik 3 anak tangga berarti bagi 30, bukan, tapi nolnya yang berjumlah 3 jadi 1000. Jadi kalau dari gram ke kilogram dia naik berarti dibagi, naik berapa anak tangga sayang? 1, 2, 3. Iya naik 3 anak tangga berarti dibagi 1000.
Maka seperti ini tadi, 3000 gram sama dengan 3000 kita bagi dengan 3000 kita bagi dengan 1000. Nah, boleh dalam bentuk pecahan ya nak, pembagian itu ya sayang. Nah, kalau seperti ini kita lihat 0 yang di atas ada 3, 0 yang di bawah juga ada 3, maka boleh kita coret ya kan sayang. Ini nolnya dicoret, sama dicoret satu persatu. Dah, jadi nolnya habis, jadi tinggal 3 bagi 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama dengan 3 kg. Maka 450 gramnya tetap ya nak. 3450 gram sama dengan 3000 gram ditambah 450 gram. 3000 gram sama dengan 3 kg. Ini tadi. Maka 3 kg 450 gram lah jawabannya. Kesimpulannya, berat sekantong biji kopi adalah 3 kg 450 gram. Ya nak. Kita lanjut ya sayang, apabila ada pertanyaan boleh disampaikan ya nak. Nah, pelajaran 7 yaitu mengenal satuan lain untuk berat benda. Nah, jadi ini satuan lainnya. Ini adalah seperti tangga yang Umi tunjukkan gambarnya di dalam worksheet kita. Nah, jadi ini ya nak, tangganya kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, setiap turun, ini turun ya nak, satu anak tangga dikali 10, berarti kalau turun 2 anak tangga, nolnya jadi 2, jadi 100. 3 anak tangga 1000, 4 anak tangga 10.000, 5 anak tangga 100.000, dan 6 anak tangga berarti menjadi 100.000. Nah, begitu juga dengan turun. Turun 1 dibagi 10, turun 2 anak tangga 100 dibagi 100, turun 3 anak tangga bagi 1000, turun 4 anak tangga berarti dijumlahkan nolnya menjadi 10.000, turun 5 anak tangga dijumlahkan nolnya jadi 10.000, turun 6 anak tangga dijumlahkan nolnya menjadi 100.000. Kita dapat menggunakan diagram di atas untuk mengubah satu satuan ke satuan lainnya dengan mengalihkan atau membagi dengan 10. Nah, kita lihat juga gambar tangganya. Ini ya nak. Nah, jadi ini turun. Kalau dia yang paling tinggi itu kilogram. Hektogram itu nama lainnya yaitu ons. Jadi biasa yang kita kenal tuh ons, jarang digunakan hektogram. Tapi di sini anak-anak Umi sudah dapat mengetahui bahwasanya nama lain dari ons itu adalah hektogram. Setelah itu dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ya sayang, kita lanjut. Nah, ke sini 1 kilogram nah itu sama dengan 1. Nah, kilogram ke gram berarti dia kilogram ke gram. Nah, turun ya nak, turun berapa anak tangga sayang? 1, 2, 3, turun 3 anak tangga. Berarti 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Kalau kita kalikan, maka ini nolnya ada 3. Nah, kita jumlahkan nolnya yaitu menjadi 1000. Menjadi 3 nolnya ya karena jadi itu namanya 1000 gram. Kalau 1000 gram berarti dari gram ke kilogram. Nah, ini 1000 kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 10 lagi. Ini artinya nak juga 1000, maka boleh langsung saja 1000 bagi 1000. Hasilnya sama dengan 1 kilogram. Kealikan untuk mengubah satuan yang lebih besar menjadi satuan yang lebih kecil. Bagilah untuk mengubah satuan yang lebih kecil menjadi satuan yang lebih besar. Nah, ini sama ya artinya ya nak, supaya lebih mudah anak-anak Umi boleh mengingat ini dengan membuat lagunya. Nah, sendiri-sendiri anak-anak Umi boleh dibuat lagunya supaya lebih mudah mengingatnya.
Jadi ketika ujian langsung dibuat tangganya di samping-samping soal supaya memudahkan kita. Nah, mengubah satuan yang lebih besar menjadi satuan yang lebih kecil. Ini ada gambar sebuah barbel beratnya 8 kg. Berapa berat barbel dalam gram? Nah, jadi kalau kita ubah kilogram ke gram, maka dia turun atau naik ya nak. Kilogram tuh turun. Jadi dikali 10 dikali 10 dikali 10. Itu juga artinya 1000 ya nak ya. 8 kali 10 kali 10 kali 10, ini artinya 8 dikali 1000 sama dengan 8000 gram. Berat dari barbel adalah 8000 gram. Nah, sama dengan ini ya nak, semangka beratnya 3 kg. Ini juga anak-anak Umi sudah tahu berapa dikalikan. Nah, hasilnya berapa? Ini sebagai latihannya ya sayang. Nah, sekarang bagaimana dengan hektogram ke gram? Nah, dia bukan dikali 10 lagi, tapi dikali 10 dikali 10 sebanyak 2 kali. Nah, jadi kalau kita lihat nih, hektogram ke gram itu naik atau turun ya nak? Hektogram atau ons nama lainnya ke gram, berarti itu ia turun 2 anak tangga. Dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10, ini artinya dikali 100. 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka 5 hektogram itu sama dengan 500 gram. Sama ini ya nak, juga seperti itu ya nak, pengalinya sama. Kemudian kalau dekagram ke gram. Nah, kalau dekagram ke gram berarti hanya turun 1 anak tangga ya sayang. Dekagram ke gram berarti dia cukup dikalikan 10 aja. 20 dikali 10 sama dengan 200 gram. Begitu juga dengan 38 dekagram ini ya sayang, diubah ke satuan gram, maka 38 dikali 10 juga. Nah, hasilnya sama dengan 380. Nah, kemudian dari miligram ke gram, berarti ini dia tangganya naik atau turun ya? Nah, iya naik, tangganya naik. Jadi kita naik tangga di sini. Kalau naik berarti memakai pembagian ya sayang ya. Nah, ini dari miligram ke gram. Miligram ke gram, kita lihat naiknya berapa tangga ya? 1, 2, 3. Naiknya 3 tangga, berarti bagi 10 bagi 10 bagi 10. Nah, bagi 10 bagi 10 bagi 10. Jadi 5 mg ini nak, kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 10, artinya dia ini nolnya kan ada 3 nih, berarti bagi 1000. 5000 bagi 1000 sama dengan 5 gram, nolnya habis ya kan sayang. Berat dari 10 tablet ini tablet aspirin ya nak, obat berarti ya, adalah 5 gram. Jadi kalau obat itu biasanya satuannya yang paling kecil, karena obat kan kecil ukurannya. Jadi miligram satuannya, enak ya, biasanya digunakan miligram. Oke, begitu juga dengan mengubah desigram ke gram. Kita lihat juga tangganya. Desigram ke gram. Desigram ke gram, naik 1 anak tangga ya nak, dari desi ke gram. Nah, desi ke gram berarti naiknya 1 anak tangga, berarti cukup bagi 10. 40 bagi 10 sama dengan 4 gram. Begitu juga dengan 440 desigram ke gram juga bagi 10. Kalau sentigram ke gram itu naik 2 anak tangga, berarti dia dibagi 100, maka 500 bagi 100 sama dengan 5 gram. Nah, begitu juga dengan 900 centigram ke gram, maka dia 900 dibagi 100 sama dengan 9 centigram. Nah, itu mengenai satuan ini ya sayang ya. Jadi diperhatikan tangganya ya nak.
Oke, kita masuk ke satuan lain. Nah, ini juga anak-anak sudah bisa ya sayang ya. Jadi ini turun dia nak. Jadi yang paling tinggi itu satuannya adalah kilogram di sini. Kemudian yang paling kecil itu satuannya miligram. Jadi kalau tanda panahnya dari miligram ke sentigram berarti dia dibagi. Kalau tanda panahnya seperti ini, dari kilogram ke hektogram ini, kalau di buku kita dia seperti ini. Tapi boleh juga dengan menggunakan tangga yang Umi berikan ini juga boleh. Yang mana yang lebih mudah menurut anak-anak Umi ya. Kilogram anak panahnya menunjukkan ke hektogram berarti dia dikali. Oke, ada satuan lain. Ada satuan berat lainnya yang sering digunakan di Indonesia. Seperti ton, kuintal. Ini digunakan untuk mengukur benda yang lebih berat. Seperti misalnya karung beras, itu kan berat ya sayang. Kemudian pon dan ons sering digunakan untuk mengukur benda yang lebih ringan. Nah, jadi 1 ton itu sayang sama dengan 1000 kg. Kalau 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. 1 kilogram sama dengan 2 pon. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Di sini juga ada pertanyaan. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dapatkah kamu menjelaskan mengapa demikian? 1 ton sama dengan 10 kuintal? Iya, karena ketika kita ubah ton ke kuintal, nah kita dapat menggunakan ini nak, 1000 kg ini kalau kita ubah ke kuintal, nah 1000 dibagi 100 itu sama dengan 10, maka 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Karena 1 kuintal itu 100 kg. Kalau dia 1 ton berarti 10 kuintal. Nah, kita lanjut ya nak. Ini kita mau mengubah satuan ton ke kilogram. Jadi 1 ton sama dengan 1000 kg, maka 3 ton 3 dikali 1000 kg. Nah, 3 dikali 1000 sama dengan 3000 kg. Sama halnya dengan 7 ton ya nak, berarti 7 dikali 1000 maka sama dengan 7000 kg. Kalau kuintal ke kilogram berarti 1 kuintal sama dengan 100 kg, 4 kuintal sama dengan 4 dikali 100. 4 dikali 100 sama dengan 400 kg. Sama halnya dengan 5 kuintal, berarti 5 kuintal sama dengan 5 kg ini 5 dikali 100. Hasilnya 500 kg. Maaf, 500 kg ya sayangnya. Nah, ini boleh anak-anak Umi tulis di buku paketnya langsung diisi atau melalui ditulis di buku tulisnya juga boleh. Nih, kalau dia ubah satuannya menjadi pon. Nah, kalau 40 kg berarti 1 kg tadi kan sama dengan 2 pon kan sayang. Maka 40 kg maka dia menjadi 40 dikali 2. 40 dikali 2 sama dengan 80 pon. Nah, kalau 53 kg juga seperti itu sayang. 53 kita kali dengan 2. Maka anak-anak Umi dapat mencari hasilnya ya sayang ya. Perkalian 53 dikali 2. Nah, sama halnya dengan 600 kg. 600 kg berarti 600 dikali 2. 600 dikali 2 sama dengan 1200 pon. Ya nah, ini cara mudahnya kan 6 dikali 2 kita kali, 6 kali 2 12. Kemudian ada nolnya 2 kita masukkan ke bagian hasilnya. Nah, ubah satuannya menjadi ons. Berarti kalau dari kilogram ke ons, nah berarti sama halnya dari kilogram ke hektogram kan sayang.
kilogram ke hektogram itu dia turun satu anak tangga, berarti dikali 10. 3 kilogram sama dengan 3 dikali 10 ons. 3 kali 10 sama dengan 30 ons. Sama halnya dengan 6 kilogram ya nak, juga dikali 10. 40 kilogram juga dikali 10. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian ini. Nyatakan 7.000 kg ke dalam kuintal dan ton. 1 kuintal sama dengan 100 kg, maka 7.000 kg itu kita ubah ke kuintal, maka 7.000 kita bagi dengan 100 sama dengan 70. Kenapa? 0 yang di 7.000 ada 3, ini ada 2, berarti 3 dikurang 2, nolnya bersisa 1 ya nak ya, maka hasilnya 70 kuintal. Ini sama halnya dengan yang ini ya nak ya, 5.400 kg kita ubah ke kuintal juga 5.400, kita bagi dengan 100. Nah, nolnya ada 2, di sini juga ada 2, maka sisanya berapa sayang di sini nak? Iya, tidak ada lagi nolnya, maka cukup hasilnya 54. Maka 5.400 kg sama dengan 54 kuintal. Nah, bagaimana dengan ton dari satuan ton ke kilogram? 1 ton sama dengan 1.000 kg, maka 7.000 kg yaitu berapa ton? Yaitu 7.000, kita bagi juga dengan 1.000 ya nah ya. 7.000 bagi 1.000, nolnya di sini ada 3, di sini ada 3, maka nolnya tidak ada lagi ya nak ya. Berarti tinggal 7 bagi 1 sama dengan 7. 7.000 kg sama dengan 7 ton. Nah, sama halnya dengan 9.000 kg diubah dalam ton, yaitu 1 ton sama dengan 1.000 kg. 9.000 kg berarti 9.000 dibagi 1.000 hasilnya sama dengan 9, maka 9.000 kg sama dengan 9 ton. Oke, baik anak-anak Umi. Nah, ini ada lagi bagiannya. Nah, bagaimana dengan 70 pon? 1 kilogram sama dengan 2 pon, maka kalau 70 pon, 70 kita bagi dengan 2, hasilnya sama dengan 35 kg ya nak ya. Kemudian juga sama halnya dengan 530 pon, diubah ke satuan kilogram, berarti 530 kita bagi dengan 2. Nah, anak-anak Umi dapat membaginya. Kemudian 800 ons ke satuan kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons, berarti kalau ons ke kilogram dia bagi ya nak, dibagi 800 dibagi 10 sama dengan 80 kilogram. Sama halnya dengan 30 ons ini, juga kita bagi dengan 10. Baik anak-anak Umi, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Umi atau melalui Umi Wali kelas terlebih dahulu. Umi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita membaca doa ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang Umi sayangi. Semangat ya nak.